Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, semua di sini apakah sudah masuk Zoom meeting? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, di sini suara Ibu udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat bertemu di Zoom meeting ini, walaupun dalam aplikasi ya bertemunya. Semoga di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Walaupun di sini dalam bertemu dalam aplikasi, semoga di sini tidak dapat mengurangi semangat belajar kalian juga ya. Terus di sini Ibu akan memberitahukan pembelajaran ini dimulai dalam waktu kurang lebih 40 menit ya, karena perbatasan waktu ini juga di dalam aplikasi tersebut diberi waktu cuma 40 menit. Nah, gitu. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semua teman-teman, apakah kabar di sini pada baik? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga di sini teman-teman dapat menjaga kesehatan dan mau mengikuti protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah ya. Oke, baik. Biar lebih santai dan enjoy, kita perkenalan dulu ya yang akan dimulai dari Ibu. Nih, perkenalkan nama Ibu Aina Maulidasari. Di sini bisa dilanjuti sama anak-anak atau sama yang kerudung warna merah dulu dari pertama. Halo, Bu. Perkenalkan, saya Ili Siti Komariah. Oke, next. Halo teman-teman. Nama lengkap saya Rizka Seftal Hafizon. Oke. Selanjutnya. Teman, perkenalkan nama saya Sumiati. Oke, di sini udah pada kenal semua ya. Di sini kalian tahu nggak kira-kira mau pada ngapain sih atau ngumpul di sini tuh untuk apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelasin ya. Jadi kegiatan kali ini yaitu konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Ada tahapan pengenalan anggota, tahap pengungkapan masalah, tahap pengakhiran. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini itu sendiri membicarakan masalah yang dialami oleh anggota-anggotanya. Nah, jadi semua anggota itu harus mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahan agar dapat bisa dicarikan solusi bersama-sama. Gimana bisa dimengerti? Baik, bisa, Bu. Selain itu juga, Ibu akan menyebutkan asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan dan kenormatifan. Di mana setiap anggota harus secara sukarela dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang penting, harus bisa menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dari permasalahan tim. Dan juga asas kenormatifan, teman-teman semua juga harus bisa menerima dan menghargai pendapat-pendapat orang-orang sekitar juga gitu, yang termasuk di dalam kelompok. Nah, Ibu juga ingin memberikan atau mencari tahu dan
Solusi-solusinya apa saja dari permasalahan kalian semua? Apakah bisa dilakukan? Halo, Baik, terdengar? Bu. Bu, Ya, baik, Bu. Oh, oke. Coba Ibu ingin dengar apa permasalahan kalian yang dirasakan saat ini. Oke, dimulai dari siapa? dari saya aja dulu, Bu. Oke, boleh, Elis. Jadi gini, Bu ya. Aku tuh punya permasalahan kayak mungkin kecanduan gitu ya, Bu. Jadi aku Ya, itu sehari-hari tuh ya, Bu, suka suka banget gitu lihat nonton-nonton suka banget buka aplikasi TikTok ya, Bu, atau aplikasi yang lainnya gitu. Di situ tuh padahal gak ngapa-ngapain, Bu. Aku tuh cuman nonton-nonton video aja yang di TikTok gitu. Berarti beradanya itu sama aku tuh suka di scroll ya terus, Bu, sampai gak inget waktu sampai berjam-jam cuman nge-scroll yang kayak gitu ya, Bu. Mau di ya. TikTok, mau di IG atau mau di aplikasi apapun ya, Bu, gitu. Suka banget gitu nonton-nonton yang kayak gitu. Terus kalau di YouTube aku juga suka nonton kayak waktu gitu, Bu. Gak apa ya, kalau udah megang HP terus lihat yang kayak gitu tuh gimana ya, Bu? Udahlah lupa segalanya gitu, Bu. Itu paling permasalahan aku, Bu. Oh, gitu. Boleh, silakan dilanjut dulu selanjutnya. Oke, Bu, mungkin permasalahan dari saya. Ya, gimana, Kak? Iya, Bu, jadi kurang lebih permasalahan saya juga sama ya, seperti Eis, kecanduan. Tapi saya tuh bukan di aplikasi gitu, saya lebih sukanya ke main games. Kalau udah main games tuh saya suka lupa waktu, misalkan dari pagi sampai malam, seperti itu, Bu, sampai lupa makan, soalnya seperti itu. Dan gimana ya, susah banget gitu, Bu, ngelepasnya, walau misalkan saya udah coba gitu ya. Cuman kayak ada yang hilang aja gitu, Bu, mungkin. Seperti Baik. Nanti kita tampung dulu ya. Selanjutnya, terakhir. Oke, Bu, mungkin dari saya. Ya, Jadi, permasalahan saya itu hampir sama Eis. ya. Kayak sering update, terus main IG, terus sosial media yang lainnya juga gitu, Bu. Dan saya itu melakukan itu secara berlebihan gitu. Sering joget-joget, tapi saya juga sering sekarang itu sudah bisa memanage waktu, Bu, setidak mungkin dan memanfaatkan hal positif yang seperti melakukan hobi yang saya suka dan melakukan aktivitas yang lainnya di rumah gitu. Oke, gitu. Baik, semuanya sudah mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi terkait permasalahan kalian yang hadapi ini digaris besarkan adalah kecanduan smartphone. Betul? Betul, Bu. Oke. Menurut kalian siapa sih yang permasalahannya yang perlu ditangani lebih awal? Untuk saat ini mungkin permasalahan Eis ya, Bu ya. Karena itu tuh sama, permasalahannya itu sama seperti kita semua gitu. Oh, oke, baik. Coba Ais Mungkin bisa. menurut aku juga seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Jadi sepakat ya semua untuk berfokus ke Ais dulu. Oke, Ais, bisa diceritakan kembali apa permasalahan Ais? Oke, Bu, saya ceritain ya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, Bu, aku tuh termasuk kecanduan HP banget gitu ya, Bu. Dari handphone, terus tuh apa ya, dari media-media sosial yang dari media-media sosial yang kayak gitu, aku tuh gak bisa lepas gitu, Bu. Kalau udah megang handphone, itu tuh gak inget waktu. Misalnya, Bu, bangun tidur ya, yang aku cari itu kan handphone ya pastinya. Terus aku tuh kalau megang otomatis kan kalau udah megang handphone aku tuh suka udah gue gak mau ngapa-ngapain gitu, Bu, suka gak inget waktu, malah langsung buka aplikasi kayak TikTok, Instagram, YouTube yang kayak gitu. Kalau WA ya biasa aja ya, Bu, yang kayak gitu, WA sama chat-chatnya doang Oh, tuh. Terus aku tuh sampai kayak drone apa ya, Bu, kata
orang-orang kan Down syndrome gitu ya, Down syndrome TikTok gitu Bu. Kalau pas ngedenger musik yang ada di TikTok tuh, aku tuh langsung suka joget-joget Bu. Tapi nggak suka di update-update Bu. Cuman aku tuh kayak Down syndrome gitu lah Bu, gitu ya. Eh, Kalau udah lihat-lihat yang kayak gitu tuh kan suka gak inget waktu ya Bu. Sampai aku tuh malas ngerjain tugas, terus malas apa ya, malas ngapa-ngapain, kayak malas kalau di rumah tuh ngerjain tugas rumah gitu, yang kayak gitu. Kalau misalnya tuh Bu sama orang tua tuh disuruh belajar ya Bu, ya udah aku masuk kamar aja gitu, pura-pura buka buku, padahal dari buku itu diselipin HP, bukan bukunya yang dibaca, tapi aku mah ya suka itu ya Bu, suka scroll-scroll TikTok gitu Bu, TikTok, YouTube, Instagram yang kayak gitu. Jadi gimana ya Bu, kalau mungkin misalnya ya, aku juga kan kadang pengen belajar gitu ya Bu. Tapi kalau pas aku belajar, suka gak fokus Bu, karena mikirin HP terus gitu. Ah, saya banget HP dianggurin gitu kan. Ya udah, apa ya, main HP lagi gitu Bu. Jadi sampai kalau misalnya teh masuk kelas ya Bu, suka males gitu ya Bu. Apalagi kan sekarang online ya Bu. Jadi kalau misalnya masuk Zoom juga ya udah sambil apa ya, mainin aplikasi-aplikasi yang kayak gitu Bu, gitu mungkin. Oke, baik. Selanjutnya, gimana? Ada yang bisa menanggapi? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar Bu. Terdengar, Bu. Mungkin dari aku, Bu. Jadi aku juga dulu itu kayak gitu, malah aku lebih parah sampai sampai bolos sekolah gitu. Cuman buat cari tempat tongkrongan atau spot foto yang bagus gitu, Bu, buat update story sampai apa sih? Ke salon dulu gitu, Bu. Buat apa? Ngebenerin rambut sampai kece gitu lah. Ngabisin uang buat masuk tempat foto juga gitu. Terus rela bayar-bayar mahal studio foto. Tapi semenjak orang tua aku tahu aku bolos sekolah, aku dihukum Bu, dan fasilitas aku itu diambil semua termasuk HP aku. Dan sekolah pun diantar orang tua. Orang tua aku juga memantau sampai sampai kegiatan aku, sampai nanyain terus ke sekolah. Terus awalnya sempat kesal juga, gak nyaman dan takut juga gitu, bukan karena dipantau terus. Tapi setelah terbiasa, aku jadi mulai ngerubah pola hidup aku, jadi melakukan hal yang positif. Nah, misalnya kayak ngelakuin kegiatan kegemaran aku sendiri gitu, kayak hobi. Kan hobi aku berenang ya Bu ya, jadi sekarang itu masuk les renang gitu Bu. Terus kadang-kadang kalau di rumah suka ngebantuin mama masak, terus bantu-bantu tugas rumah yang lainnya juga. Terus sekarang belajar juga aku jadi rajin dan dapat reward juga dari orang tua karena perubahan aku yang sekarang sudah lebih positif. Begitu Bu. Oke, jadi anak-anak dari permasalahan ini kita dapat menggunakan satu teknik, yaitu teknik modeling. Ada yang tahu nggak teknik modeling itu apa? Belum tahu Bu. Oke, kalau belum tahu, jadi teknik modeling ini merupakan suatu proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau meniru perilaku seseorang. Dengan kata lain, kita itu bisa mencontoh atau meniru perilaku seseorang tersebut yang dilakukan seseorang ini yang memiliki sesuatu permasalahan yang sama dengan permasalahan yang kita hadapi, di mana hasil perilaku itu tersebut atau tingkah laku yang kita tiru itu dapat menyerupai bahkan sama dengan perilaku modeling yang kita tiru seperti itu. Apakah kalian sudah memahami apa itu teknik modeling? Sudah Bu. Oke, apakah anak Baik Bu, paham.
Oh, apakah anak-anak sudah mengerti? Insya Allah Bu ngerti. Insya Allah, Bu. Oke. Oke, Rizka, apakah mengerti apa itu teknik modeling? Sudah, Bu. Oke, jadi seperti apa? Teknik modeling itu tuh mengamati tingkah laku seseorang yang sudah pernah mengalami seperti itu kan? Oke, betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya dan jelas apa itu teknik modeling. Oke, waktunya sudah habis ya, udah hampir 40 menit kita ada di Zoom meeting ini. Kalau ada pertanyaan atau seputar hal apapun yang belum kalian pahami, bisa lanjut ke Google Class ya, jika ada yang ingin bertanya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya anak-anak. Terima kasih juga sudah mengikuti Zoom meeting hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barokatuh. Oke. Uis,